Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Silviana, NPM 20 21 14 500 727. Saya sekarang berada di semester 6 kelas S6F dan saya kuliah di Universitas Indah-Prasta PGRI, yaitu Unindra. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu dengan matkul pembinaan kompetensi belajar. Jadi mari kita langsung simak videonya. Jadi saya membuat video bertema menjadi guru yang disegani atau disenangi dan dapat menjadi orang tua, guru, dan sahabat bagi murid adalah sebuah pencapaian mulia yang patut diupayakan. Nah, berikut beberapa langkah yang ketika saya menjadi guru saya akan, yaitu membangun kepribadian yang kuat, kayak tulus dan kasih sayang kepada siswa. Terus kayak tunjukkan ketulusan kita kepada siswa, kayak perhatian. Terus kalau emang kita ada snack atau makanan ciki-ciki, kita kasih. Tuh kayak mendidik dan menyayangi murid seperti anak sendiri. Dan ciptakan rasa aman dan nyaman bagi murid untuk belajar dan berkembang. Seperti ketika di dalam kelas, kita tuh harus membuat nyaman kelas ini biar anak-anak tuh nggak bosan dan ramah dan bersahabat. Ramah dan bersahabat itu apa ya? Kayak jalani komunikasi yang terbuka dan positif dengan murid. Tunjukkan rasa empati dan perhatian kita sebagai guru pada murid dan kebutuhan dan perasaan siswa. Terus yang ketiga itu ada tegas dan beribawa. Kayak contohnya itu kayak tetapkan aturan dan batasan yang jelas di kelas. Jadi kita sebagai guru nggak boleh menye-menye untuk kayak, jadi kita tuh harus membuat peraturan di dalam kelas biar siswa kita tuh murid itu ada aturan, kayak disiplin terhadap kelas yang bakal masuk dalam pelajaran. Itu kayak konsisten dalam menerapkan disiplin dan menegakkan peraturan. Terus yang keempat itu ada humoris dan menyenangkan. Kayak kita tuh menciptakan suasana kelas itu senang, nyaman, yang menyenangkan dan interaktif. Terus gunakan humor secukupnya untuk membangun keceriaan dan meredakan ketegangan. Terus menjadikan role model yang terbaik. Menunjukkan kayak maksudnya apa sih role model yang terbaik tuh? Kalau ketika saya menjadi guru, kayak tunjukkan perilaku dan akhlak yang terpuji dalam kesehari-harian. Kayak jadi contoh yang baik bagi murid. Kayak kita sebagai guru tuh harus disiplin juga, gak boleh telat. Terus pokoknya hal-hal yang baik yang itu kita harus lakukan biar murid itu meniru kita itu dengan hal-hal baik. Terus kayak tanggung jawab, semangat belajar. Terus ada lagi meningkatkan kompetensi dan keterampilan mengajar, kayak kuasai materi pelajaran dengan baik. Kita sebagai guru tuh harus menguasai materi kita ketika di dalam pelajaran, kayak pelajari secara mendalami materi pelajaran yang kita akan diajarkan untuk murid-murid kita, siswa-siswi kita. Terus pastikan kita tuh memahami konsep dan aplikasinya secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu ada gunakan metode mengajar yang variatif. Variatif itu apa ya? Kayak kombinasi metode ceramah, diskusi, tanya jawab, praktikum, dan sebagainya.
kayak sesuaikan dengan metode mengajar dan gaya belajar dan kebutuhan murid. Kayak contohnya itu misalnya hari ini kita mau belajar tentang materi apa, itu di dalam materi itu kita nggak boleh tuh terlalu fokus ke dalam mata pelajaran. Jadi kita tuh harus mencampur aduk ke gimana nih biar mata pelajaran ini tuh nyaman, senang, tentang gitu. Terus yang ketiga itu ada berikan penilaian adil dan objektif. Nah, apa sih penilaian yang terampil dan objektif itu? Nah, penilaian itu kayak gunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur kemampuan dan perkembangan siswa. Jadi kita tuh ketika kita melakukan dari objektif itu, kita tuh bakal memperkembangkan siswa kita gimana nih, kayak dengan pelajaran diskusi, terus ada kuis, biar kita tuh tahu nih perkembangannya udah sampai mana siswa kita. Kalau ada siswa yang belum paham, nah kita akan mengajarkan lagi, kenapa kamu belum paham tuh. Jadi kita tuh harus bisa nih ketika siswa kita memahami pelajaran yang kita pelajarkan. Terus berikan upaya umpan balik yang konstruktif dan membangun untuk membantu murid belajar lebih baik. Terus ada membangun hubungan baik dengan murid, kayak luangkan waktu kita sebagai guru untuk berinteraksi dengan murid atau siswa-siswi kita. Terus kayak berkomunikasi dengan murid tidak hanya di kelas tetapi juga di luar kelas. Ketika kita ada berada di mana ketemu siswa kita tuh harus berinteraksi gitu. Kayak tunjukkan minat terhadap kehidupan pribadi dan berkembangnya mereka, dan berikan motivasi dan dukungan, kayak percaya pada potensi dan kemampuan setiap murid. Kayak berikan dorongan kita sebagai guru kepada murid itu, semangat agar mereka tuh lebih baik, lebih mencapai prestasi yang lebih maju, lebih terbaik gitu. Terus ada bersikap adil dan percaya adil, kayak misalnya itu perlakuan semua murid dengan hormat dan tidak membeda-bedakan. Kan ada ya kadang guru nih, ini nih si A pinter, si B enggak. Jadi tuh ada sih kayak yaudahlah, kalau ketika kita ada pertanyaan suruh si A terus nih yang jawab, dan ketika tapi nggak pernah nih kita mantulkan pertanyaan ke si B. Jadi kayak gitu contohnya. Terus berikan kesempatan yang sama bagi setiap murid untuk belajar dan berkembang. Itu jadi kayak kalau ada guru yang mengasih pertanyaan atau ada siswa yang selalu kayak menjawab, itu jangan langsung dipasin. Jadi kita tuh langsung lempar kepada murid yang jarang bertanya. Kadang kan dia mau menjawab tapi tidak tahu, jadi kita tuh harus mencari murid yang jarang bertanya itu. Terus menjadikan pendengar yang baik, kayak kita tuh dengarkan dengan penuh perhatian saat murid mengungkapkan pendapat atau keluh kesah dia terhadap. Jadi kayak kita sebagai contohnya jadi guru dan wali kelas murid itu tuh. Berikan dukungan dan solusi yang tepat untuk membantu mereka mengatasi masalah. Terus jaga kerahasiaan dan pribadi siswa. Kayak contohnya hormati privasi dan informasi pribadi siswa. Kayak jangan membocorkan pribadi dia, kayak informasi mereka pada pihak lain tanpa persetujuan si yang menceritakan ini gitu. Terus kayak membangun kerjasama dengan orang tua, itu penting banget ya. Kayak adakan pertemuan guru dengan orang tua untuk merapatkan nih perkembangan anaknya gimana di dalam
kelas atau di luar, biar kita menjadi guru tuh kayak berikan informasi tentang kemajuan dan potensi murid sertakan kendala yang dihadapi. Libatkan itu dalam proses belajar, libatkan orang tua dalam proses pembelajaran siswa, kayak berikan tugas atau proyek yang dapat dikerjakan murid bersama orang tua di rumah, kayak contohnya PR, tugas atau apa. Jadi kita tuh harus interaksi juga nih, jangan belajarnya ketika di sekolah doang, tapi kalau di rumah main game ya percuma dong. Guys, jadi sekian dari video saya yang sebelumnya. Kalau ada salah kata atau salah ucapan atau salah apapun di dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.